pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sama seperti kita ya. Sering saudara mengeluh? Sering ya? Kenapa mengeluh? Ya karena mengalami pencobaan. Ya. Rasanya kok seperti biasa ya. Ya kalau ada pencobaan mengeluh. Tapi kalau lagi semuanya baik, wow kita gembira gitu. Tapi kalau kita belajar dalam firman Tuhan, kita akan tahu bahwa apa yang diajarkan oleh firman Tuhan itu selalu agak berbeda ya, agak berbeda dengan apa yang diajarkan dalam dunia. Nah, seperti terlebih berkat memberi daripada menerima. Di dunia itu kan umumnya orang lebih suka menerima gitu. Firman Tuhan bilang barang siapa mempertahankan haknya akan kehilangan haknya. Kalau dunia bilang adalah pertahankanmu hakmu beneng katanya, iya kan? Maka bidilah jumam ban patokna galang ban gelahula asakala. Itu karena itu prinsip yang ada di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini orang ingin ya mujizatnya besar, pencobaannya kecil. Itu memang konsep-konsep yang ada dalam dunia gitu. Tetapi kalau kita merenungkan apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan, justru sebenarnya di dalam pencobaan kita mendapatkan di sana banyak hal-hal yang positif. Itu maka di dalam Yakobus pasal yang pertama ya. Yakobus pasal yang pertama ayat 12. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara mau jadi orang yang berbahagia? Mau? Gimana caranya supaya bahagia? Bertahan dalam pencobaan. Bagaimana caranya bertahan dalam pencobaan? Masuk dalam pencobaan. Ya kan? Sederhana sebenarnya. Nah, dia kalau saudara lihat ke ayat yang kedua dari pasal yang pertama, coba sama-sama kita baca lagi. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berapa macam pencobaan? Berbagai-bagai itu 1, 2, 3. Oh banyak. Ulang lagi sama-sama baca yuk. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sekali lagi 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Coba saudara bacakan ayat ini sama kawan di sebelahmu coba. Sambil gini tangannya tepuk-tepuk gitu. Waktu kawannya bilang jauh, woi teman bilang. Kalau kita baca di ayat ini, justru kebahagiaan itu muncul dari berhasilnya kita bertahan dalam pencobaan. Nah, sering sekali kita merasa bahwa pencobaan kita begitu besar. Kita merasa pencobaan kita begitu besar. Sepertinya orang lain nggak ada pencobaannya.
Padahal firman Tuhan berkata bahwa sebenarnya semua pencobaan-pencobaan kita itu pencobaan yang biasa. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-10 ya. Ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, jelas sekali ini ayat ini bahwa semua pencobaan-pencobaan yang kita yang kita alami itu pencobaan yang biasa. Saya kadang-kadang suka mengutip pencobaan-pencobaan orang gitu. Saya ceritakan supaya maksudnya supaya coba membandingkan bagaimana pencobaan kita itu dibandingkan dengan pencobaan orang yang lain. Supaya kita ini sadar bahwa biarpun kita merasa pencobaan kita berat, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan orang yang lain, sebenarnya pencobaan kita itu kecil. Mungkin saudara kekurangan makan, untuk makan aja kurang, gak bisa nyekolahkan anak. Ada orang lain yang pencobanya jauh lebih besar. Meskipun mungkin dia bisa nyekolahkan anaknya. Kalau saudara ingat, aku pernah cerita Jeffrey Chandra dia cerita ada seorang ibu punya anak tunggal perempuan, ya. Cuman itu anaknya. Ibu ini kaya, suaminya udah nggak ada. Banyak perusahaannya, tinggal di Jakarta, orang sukses, uangnya juga wah banyak lah. Dan anaknya itu semata wayang, satu cuman perempuan. Dan satu waktu anaknya ini menikah. Lalu anaknya ini menikah, dia pindah ke kota Semarang, ya, pindah ke kota Semarang. Rupanya suami anaknya ini orang nggak beres gitu. Istilahnya psikopat katanya. Itu orang aneh gitu. Selalu mukul. Kalau dia mukul gitu istrinya itu senang dia. Wah, senang dia mukul. Luar biasa itu ya. Dan dia sangat kejam. Sampai dia merasa sangat tersiksa. Sampai satu waktu ibu ini karena mendengar gitu keadaan anaknya itu, sampai dia tinggalkan perusahaannya di Jakarta, disuruhnya diurus oleh sekretarisnya, dia pindah ke Semarang, tinggal di satu hotel yang dekat dengan rumah anaknya itu. Anaknya itu diperlakukan semena-mena, nggak boleh ke gereja, baca Alkitab pun nggak boleh. Jadi anaknya itu kalau mau baca Alkitab, itu masuk dia di kamar, dibukanya lemarinya, diturunkannya dulu semua pakaiannya, isar-sarinya. Apa bahasa Indonesia disar-sarinya? Diserak-serakannya baju. Untuk apa? Di atas baju itulah dia baca Alkitab. Kalau suaminya masuk kamar, cepat-cepat dimasukkannya di bawah pakaian-pakaian. Supaya suaminya nggak tahu. Karena kalau ketahuan langsung dipukul-pukul, diinjak-injak gitu. Dan karena dia pindah kota Semarang, perusahaan ibu ini sampai hancur, bangkrut, ditipu oleh sekretarisnya. Sampai dia jatuh miskin, gak punya apa-apa di Semarang, akhirnya numpang di gereja. Di gereja kalau makan dikasih lah selalu. Kalau saudara pun datang kemari, kalaupun gak bisa dikasih apa-apa, kalau makan, jam makan, kalau saudara datang pasti dikasih makan. Dia pun begitu, kasih makan. Satu hari anaknya nelpon. Mak, kau punya mama punya uang enggak? Mama, enggak ada anakku, dari mana aku punya uang? Untuk makan aja pun kalau enggak dikasihani sama pendeta ini enggak bisa aku makan, enggak punya uang. Kenapa nak? Perlu kamu uang?
Kamu sakit ya, kata mamanya. Iya mau sakit, aku lumpuh, kemarin diinjak-injak suamiku, aku lumpuh, nggak bisa jalan lagi ini, aku mau berobat. Betapa sedih hati ibu itu. Dan dia bertemu dengan Jeffrey Chandra, dan Jeffrey Chandra berdoa untuk dia, memeluk dia, mendoakan supaya Tuhan menghibur dia. Dan dia bilang pada Jeffrey Chandra, dia bilang, Pak Jeffrey, kamu tahu nggak, ada satu lagi keinginanku, asal tercapai satu aja keinginanku ini, mati pun aku udah puas. Tinggal satu aja kerinduanku dalam hidup ini. Dan Jeffrey Chandra tanya dia, apa keinginanmu Bu? Dia bilang, membunuh menantuku. Hanya tinggal itu aja cita-citaku. Kalau bisa kubunuh menantuku itu, puaslah aku, matilah katanya. Coba bandingkan kesusahan saudara dengan dia. Lalu kemudian selesai mereka berdoa, lalu ibu itu pergi, lalu masuk ibu yang lain dengan suami dan 4 orang anaknya, konseling lagi. Nah, Jeffrey Chandra tanya, Bu, apa masalahmu? Ibu ini, aduh Pak Pendeta, aku selalu gelisah memikirkan masa laluku. Masa laluku. Lalu Jeffrey Chandra bilang, kamu kenal ibu yang tadi? Oh kenal. Kamu tahu gimana riwayat hidupnya? Oh tahu, karena kami satu gereja. Jadi aku kenal persis keadaan dia, aku tahu kesusahannya. Dan Jeffrey Chandra bilang sama ibu ini, udah Bu, pulang aja. Kalau dibandingkan dengan kesusahan ibu tadi, tibarang pela kesusahan doi katanya. Bahasa Karo dia. Kau dibandingkan dengan ibu tadi, kesusahanmu ini hanya masa lalu. Suamimu mengasihi engkau, ya suamiku sangat sayang padaku, anak-anakku baik-baik semua. Bandingkan hidupmu dengan ibu tadi, kesusahanmu segini. Udah pulang, enggak usah didoakan katanya. Tapi semua orang dalam hidup ini selalu merasa bahwa pencobaannya yang paling besar. Itu maka selalu kita perlu mendengar firman Allah, supaya firman Allah selalu mengingatkan kita bahwa apapun percobaan yang sedang engkau alami, apapun, dengar, bangun yang tidur, bangun, dengar dulu, apapun yang sedang kau alami, firman Allah katakan percobaan-percobaan yang kau alami itu adalah soal-soal yang biasa. Kalau saudara naik angkot biasa nggak bayar? Biasa ya. Saudara waktu kenaiknya bilang ongkos, saudara marah? Ada nggak orang marah diminta ongkosnya? Hah? Ada preman-preman itu, centeng-centeng itu. Preman itu, oh, pinjam ke ongkosku. Aku pernah kulihat ada kena Sidang Jaya dipukulin oleh kena Raun karena diminta ongkosnya. Lah tadai maku katanya. Padahal kan biasanya orang naik mobil bayar ongkos, biasa nggak? Biasa. Tapi ada juga orang yang merasa nggak biasa. Biasa nggak kita mengalami percobaan? Ya, coba tanya sebelah itu, biasa nggak bilang? Apa katanya? Biasa. Yang luar biasa kalau nggak ada percobaan. Jadi kalau ada orang yang nggak ada percobaan dalam hidupnya, atau semua percobaannya kecil-kecil, masalah-masalah benai penitina, benai kep benai laidah gunting silu-siluna. Kalau cuma itu percobaannya, nggak ada percobaan yang lain. Aduh, itu yang luar biasa. Justru kok waktu kita mengalami banyak pencobaan di dalam hidup kita, itu adalah sesuatu yang biasa. Itu maka firman Tuhan bilang, anggaplah satu kebahagiaan. Jadi percobaan itu bukan kebahagiaan, tapi bisa dianggap.
Jadi satu kebahagiaan. Paling tidak pasti lebih banyak kita berdoa waktu banyak percobaan. Hah? Saudara lebih suka mana? Lebih banyak berdoa? Atau lebih sedikit berdoa? Hah? Lebih banyak berdoa. Gimana caranya? Kenapa kadang-kadang Tuhan izinkan? Ingat tuh, waktu kami Komsel PKS minggu yang lalu, ada yang bilang, apa percobaan itu bukan dari Tuhan? Jelas ya, percobaan bukan dari Tuhan. Firman Allah katakan Tuhan enggak pernah mencobai, tidak pernah. Iblis yang selalu mencobai. Tapi Tuhan bisa mengizinkan. Waktu Ayub kan senang-senang, punya 10 anak, bahagia, kaya, sehat, nggak ada masalah. Waktu di sorga, waktu Allah sedang ngobrol dengan Rapim, dia dengan malaikat-malaikatnya sedang konferensi gitu. Datang si iblis. Janari kau iblis, kata Tuhan. Gogawah. Memang iblis itu suka gawah-gawah dia kan. Jalan sana, jalan kemari, jalan. Itu maka jangan terlalu suka jalan-jalan. Kau lihat tuh Ayub itu, wah senang, bahagia, hebat, dia ikut aku setia. Iya, kaikin makalang. Dijaurik kena isegia. Wah, iblis itu mulai dia, itu memang kerjaannya. Coba kalau habis semua pasti dia murtad. Enggak murtad kata Tuhan. Pang lagi coba, kata iblis. Berani coba. Iblis ini yang selalu. Akhirnya Tuhan bilang, ya terserah, Tuhan izinkan. Tapi pencobaan bukan dari Tuhan, Tuhan izinkan. Dan kalau Tuhan izinkan, firman Allah katakan tadi, Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Bilang sama sebelahnya, percobaan itu masih ada jalan keluarnya. Bilang. Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan juga ingin lihat kesetiaan kita gitu. Saudara orang yang setia, saudara orang yang beriman, saudara sudah sarapan tadi? Sudah, oke, oh ya. Karena nadanya kok nada belum sarapan nih gitu. Saudara orang yang beriman? Oh ya, udah sarapan rupanya. Udah. Saudara orang yang setia? Amin. Apa tandanya? Iya kan gitu, kan harus ada tanda-tandanya, ya kan? Apa tandanya? Tandanya tetap beriman dalam pencobaan. Tandanya tetap setia dalam pencobaan. Jadi kalau Tuhan luaskan kita mengalami sesuatu badai dalam hidup kita, karena Tuhan ingin juga tahu apa betul kita ini orang yang beriman. Karena kalau dipikir-pikir kadang-kadang Tuhan itu apa sih? Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, bawa anakmu Ishak ke gundaling. Enggak ada ayatnya ya. Yang ada ayatnya ke Bukit Moria, ya kan? Persembahkan di sana, artinya potong di sana. Aku heran, Tuhan ini bikinlah dipotong. Kalaupun dipotong Abraham si Ishak mati, apa untungnya untuk Tuhan? Sekarang aku bilang, saudara-saudara yang punya pohon jeruk, nanti pulang semua tabah. Potong semua pohon jeruk saudara. Mau? Kan lucunya gini. Kalau kami potong pun apa untungnya untuk lupa pendeta, kan gitu. Apa untungnya? Lalu Tuhan ini suruh
Abraham mempersembahkan Ishak, apa untungnya untuk Tuhan? Kalau nggak ada untungnya, kenapa diperintahkannya? Tujuannya itu untuk melihat apakah Abraham itu orang yang setia, orang yang beriman. Jadi waktu Tuhan bilang begitu, itu percobaan besar bagi Abraham. Tapi melalui pencobaan itu kelihatan kesetiaannya. Itu yang saya katakan minggu lalu, itu berapa minggu yang lalu. Kenapa Tuhan suruh kita bayar perpuluhan? Karena dia kurang? Tidak. Kalau aku jadi Tuhan, berapa persen ku minta? Hah? 98%. Bayangkan, ladang pun ladang dia, benih pun benih dia, yang nyiram pun dia, yang terbitkan matahari pun Tuhan, yang kasih kita kekuatan pun mencangkul Tuhan, yang kasih kita kaki pun Tuhan supaya ke ladang, yang bisa melihat dukut pun Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Udah berhasil, Tuhan bilang untukmu 90, untukku 10 aja, kata Tuhan. Kurasa Tuhan itu bodoh. Kalau aku mana mau aku 98%, untukmu 2% aja. Lalu ada orang bilang, itulah karena Tuhan itu baik kali. Kalau baik kali, kenapa nggak semua aja dikasih? Bagi Tuhan apa sih sulitnya? Langit dan bumi ini aja diucapkannya dengan sepatah kata, jadilah langit dan bumi. Jadi. Adikai ku belaskan jadi kaya tendo ya, ku berikan. Kalau memang Tuhan itu baik, udah kasih aja semua, nggak usah minta. Tapi kenapa Tuhan minta? Ingin melihat kesetiaan kita, ingin melihat iman kita, ingin melihat penghargaan kita. Kalau Tuhan izinkan pencobaan menimpa kita, tujuan Tuhan apa? Untuk melihat apakah kita ini memang betul orang beriman. Tuhan kalahkan Firaun dengan 10 hukuman. 10 hukuman. Sampai akhirnya Firaun bebaskan orang Israel. Udah bebas orang Israel, udah senang orang Israel jalan. Tinggalkan Mesir, mereka jalan. Ku berjalan ke Kanaan. Nyanyi. Tuhan izinkan lagi Firaun ngejar. Dia datang Firaun dengan pasukannya, Kopassus nih. Tahu kamu Kopassus? Dengan senjata lengkap, kereta perang, ngejar budak yang nggak pernah tahu perang, yang cuma tahu masang batu bata. Datang Kopassus. Kalau ngelawan orang biasa nggak usah Kopassus, Hansip pun kalah kita. Hansip bawa pentung aja dia, langsung nyerah kita. Kopassus. Lalu pertanyaan sekarang, kenapa Tuhan izinkan kok orang Israel ada dalam pencobaan yang berat? Tuhan ingin lihat apa reaksi mereka waktu mereka sedang mengalami ketakutan badai pencobaan. Apakah mereka masih tetap beriman? Dan justru kalau kita belajar dalam firman Tuhan itu, ternyata melalui pencobaan itu barulah terjadi mujizat yang besar. Mujizat yang dahsyat. Laut terbelah. Kenapa? Karena Tuhan selalu sanggup. Dan bukan cuma sanggup, dan memang Tuhan selalu hanya bisa membuat mujizat pada waktu ada percobaan. Pada waktu ada ujian. Jadi seharusnya pada waktu kita mengalami ujian dalam hidup kita, waktu saudara sedang mengalami badai dalam hidupmu, seharusnya saudara jadi orang yang tegar, kuat gitu. Ya Tuhan, aku gak peduli, biarpun banyak pencobaan, aku akan tunjukkan, aku tidak akan goyang. Kalau saudara pernah belajar tentang Esther. Esther itu sebenarnya dia orang Yahudi, ya, orang Yahudi.
Lalu karena dia cantik, akhirnya dia jadi permaisuri Raja Ahasweros. Tapi Ahasweros nggak tahu ini bahwa dia ini orang Yahudi, nggak tahu. Jadi datang Haman, perdana menterinya, dia benci kali sama orang Yahudi. Sampai akhirnya dia membujuk-bujuk raja supaya mengeluarkan dekret untuk membunuh semua orang Yahudi. Saudara bisa bayangkan ada perintah untuk membunuh semua orang Yahudi. Esther udah enak di istana. Istana dia. Sebagai ratu. Lalu kemudian datang Mordechai menemui Esther. Mordechai bilang, coba kamu pikirkan. Kamu sekarang mau nggak mempertaruhkan nyawamu? Pergi menghadap Raja Ahasweros. Pada waktu itu ada peraturan, biarpun permaisuri nggak boleh menghadap kaisar, nggak boleh menghadap raja. Kalau dia menghadap raja bisa dibunuh mati kalau nggak dipanggil. Untung sekarang nggak ada peraturan seperti itu. Kalau setiap istri mau menghadap suaminya, kalau nggak dipanggil, kalau dia pak katanya hukum mati, wah bayangkan. Jadi biarpun permaisuri nggak boleh menghadap pada raja kecuali dipanggil. Kalau nggak dipanggil pun dia menghadap, dia akan dihukum mati kecuali kalau raja mengulurkan tongkatnya, tanda memberi pengampunan. Wah, ini bangsanya terancam. Kalau dia kan udah enak-enaknya dia. Kalau mati pun kau semua matilah. Pokoknya aku kaya, aku senang gitu. Dia sekarang ada dua pilihan. Pertama, dia senang aja tanpa memperdulikan bangsanya, atau dia menunjukkan kesetiaannya kepada bangsanya dengan pergi menghadap raja supaya bisa diampuni bangsanya. Dan akhirnya kita tahu apa yang dilakukan oleh Esther. Esther pergi menghadap raja dan mujizat terjadi, raja mengulurkan tongkatnya. Esther diuji kesetiaannya. Dan dia berhasil tetap setia pada bangsanya. Meskipun untuk itu mungkin nyawanya akan putus. Beda dengan cerita Malim Kundang ya. Pernah dengar lagu Malim Kundang? Malim Kundang, Malim Kundang, Malim Kundang, anak durhako. Cerita apa? Cerita Malim Kundang. Dia di kampung saya disayangi mamanya. Sampai dia jadi besar. Dan waktu dia udah jadi anak lajang, dia berkata, "Mama, aku mau merantau." Dan dia merantau ke Jawa. Dan di Jawa dia bertemu dengan putri di satu kerajaan, dan dia menikah. Dia jadi pangeran di sana. Dan mamanya tunggu-tunggu kabar-kabarnya, nggak ada kabar, nggak ada kabar, nggak ada kabar-kabari, nggak ada. Dan akhirnya mamanya dengan menumpang sampan, karena dia dengar anaknya ada di Pulau Jawa, udah sukses, dia pergi ke sana. Dan waktu dia bertemu dengan anaknya yang sedang duduk di kursi kerajaan dengan putri di sebelahnya, si mama bilang, Malim Kundang anakku. Malim Kundang bilang, siapa kau? Danghutan daho katanya. Aku kenal kau, siapa kau? Malim Kundang, kau masa begitu? Ya aku nggak kenal kau. Itu maka keluar nyanyian Malim Kundang anak durhaka. Waktu dia susah, miskin, wah dia sayang pada mamanya. Tapi waktu dia sukses, ternyata kesetiaannya pada mamanya tak teruji. Sama dengan Simpson ya. Simpson itu orang hebat, tapi nggak teruji kan. Waktu datang Mamak Goda, Simpson kata Mamak Goda, tergoda dia. Dan akhirnya dia kehilangan kuasa Tuhan dalam hidupnya.
Dia orangnya hebat memang, tapi di akhir hidupnya, aduh, sangat kasihan. Kenapa? Oh, dia orang yang tidak tahan uji. Tapi lihat Ruth, dia mengalami pencobaan yang besar juga dalam hidupnya. Suaminya mati. Dan waktu ibu mertuanya pergi, mau pulang ke Bethlehem, kalau menantu zaman sekarang, ya syukur, pergi bibiku, syukur, Lausia, syukur. Tapi Ruth tidak. Dia ikut terus mengikuti Naomi. Waktu Naomi bilang, pulang aja lah kau. Dan Orpa pulang. Ruth bilang, tidak. Kemana kau pergi? Ke situ aku pergi. Di mana kau bermalam? Di situ aku bermalam. Di mana kau mati, di situ pun aku mati. Dan di situ pun aku dikuburkan. Ruth ngomong sama siapa? Ibu mertuanya. Bukankah menantu perempuan sama ibu mertua inilah hubungan yang paling sulit di dunia? Ini hubungan paling sulit. Lebih sulit dari hubungan apapun antara permain ras bibina. Mana ada menantu ingin dikuburkan di samping bibinya? Enggak ada. Kalau ingin bibinya cepat mati, banyak. Ada di sini ibu-ibu yang rindu, aku kalau mati nanti punya kuburanku di sebelah ibu mertua aku lah, ada? Enggak ada. Itu sebabnya berkatnya juga enggak seperti Ruth kan? Karena Ruth begitu luar biasa kesetiaannya. Sampai di Bethlehem pun dibilangnya sama bibinya, bibi kamu rumah aja, biarlah aku kerja ke ladang orang. Mungut remah-remah yang kececer-kececer itu. Jadi kalau ada orang udah siap disabit gitu, dibawa pergi ke Kulukuten. Nah, bisa apa? Enggak ada bahasa Indonesianya. Jauh dibawa cuy. Yang tercecer-cecer itu menurut hukum Taurat enggak boleh diambil. Itu untuk orang-orang miskin, janda-janda, yatim piatu, orang-orang pendatang. Itu yang dipumahinya. Diambilnya. Enggak gengsi dia, enggak. Dia nggak bilang, bibi aku malu lah begini, aku masih cantik muda, nanti diganggu orang. Bibi aja lah kerja di ladang orang. Enggak gitu. Dan pada waktu dia mengerjakan semua itu, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah penderitaan pun, dia tetap setia kepada bibinya. Tanpa dia sadar, ada Boas yang sedang melihat dia bekerja. Saudaraku, kalau di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah badai yang kita hadapi, kita terus setia mengikut Tuhan. Di tengah-tengah kekurangan pun kita belajar memberi untuk Tuhan. Bukan hanya di waktu lebih. Kalau hanya di waktu lebih biasa, di waktu kekurangan pun. Pernah dengar dalam firman Tuhan tentang orang kaya yang memberi banyak persembahan. Lalu seorang janda miskin memberi hanya uang yang sedikit. Tuhan bilang itu lebih berharga. Kenapa? Karena dia memberi di dalam kekurangannya. Orang kaya itu memberi dalam kelebihannya. Mana lebih berharga? Memberi dalam kekurangan. Kita selalu bantai pelang bias. Digan bias. Ngope dengo tang ti belulululul nang lanjan. Pelang abo bias. Jadi waktu ada badai pencobaan menimpa kita, di situ justru kita tunjukkan nih, kita ini orang yang kuat dalam Tuhan. Silakan. Hei pencobaan, mau mana? Kiri kanan pilih. Enggak masalah, enggak goyang.
bilang sebelahnya, begitu kita nanti bilang. Yang ketiga, justru ujian itu akan mendatangkan kedewasaan. Wow. Ujian itu yang membuat kita jadi dewasa. Jadi saudara kalau ingin dewasa dalam Tuhan, saudara mau dewasa dalam Tuhan? Dengar, saudara nggak bisa jadi dewasa tanpa melalui ujian. Sama kayak anak sekolah, nggak bisa jadi sarjana kalau nggak ujian-ujian. Kecuali orang karo. Kalau orang karo bisa juga jadi sarjana nggak ujian. Waktu lahir bikin namanya sarjana. Ada kan orang karo namanya sarjana kan? Ada. Jadi sarjana kata orang. Itu mah nggak perlu ujian. Tapi kalau memang mau jadi sarjana yang benar ya harus ujian. Jadi secara rohani juga sama. Ujian itu justru mendatangkan kedewasaan. Itu kan Ulangan 32 ayat 11 ya. Itu ujian itu kayak Raja Wali itu. 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Jadi seperti Raja Wali itu merusak sarangnya, lalu dijatuhkannya anaknya ke jurang, lalu melayang-layang di atas anak-anaknya. Waktu anaknya jatuh dia melayang di atasnya, mengembangkan sayapnya, dia menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Itu cara Raja Wali melatih anaknya supaya jadi dewasa. Untuk melatih anaknya supaya bisa terbang tinggi. Kalau enggak melalui jurang, enggak bisa jadi dewasa. Dalam pelajaran gambar diri, itu ada satu cerita. Itu tentang orang yang pergi ke hutan, dapat telur Raja Wali, ditetaskan ditaruhnya di tengah-tengah telur ayam, ditetasin oleh induk ayam, akhirnya menetas. Kalau anak ayamnya 10, anak Raja Walinya 1. Dia merasa dirinya anak ayam. Orang tanya, kau anak apa kok lain? Ya tetap anak ayam, cuma aku ping-pingna. Tahu kan ping-pingnya? Ada lainnya gitu. Jadi mamamu mana? Itu ayam. Kalau anak ayam makan padi, dia makan padi. Anak ayam makan cacing, dia makan cacing. Kalau ada Raja Wali terbang, anak-anak ayam sembunyi di kepak mamanya, dia juga ikut sembunyi. Dan dia tanya, Mami, kok mesti kami sembunyi? Mamanya, awas, hati-hati kau tuh. Itulah raja burung. Setiap kau kapanpun nanti, kalau mama udah nggak ada lagi, setiap kau lihat itu sembunyilah, kalau enggak berbahaya. Oh ya mama, ya mami. Berapa bulan kemudian maminya udah mati. Semuanya saudaranya yang lain sudah dibawa ke Medan, ke Kentucky Fried Chicken. Dia masih nggak diambil-ambil. Kerjanya apa? Makan padi, cacing. Sampai dia makin lama makin dewasa, makin lama, dan akhirnya jadi tua dan mati dan dikuburkan. Di atas kuburannya ada salib ditulis, di sini telah mati anak ayam ping-pingna. Kenapa dia mati sebagai anak ayam yang nggak berdaya? Karena dia nggak pernah melewati jurang. Nggak bisa dia jadi Raja Wali yang terbang tinggi kalau tidak lewat jurang. Ulangan 32 ayat 11 mengatakan, induk Raja Wali akan merusak sarangnya. Dan pasti pada waktu itu anaknya berkata, nanti ulah, mama, janganlah mama, dingin. Mamanya nggak peduli, raus. Bapak, tengok mama, stres bapak, katanya. Nggak peduli mamanya. Ada di sini mama sedang stres.
Dan waktu rusak, mamanya dorong ke jurang. Nah, dia jatuh. Mamanya nggak bilang, mati kau. Enggak. Tidak. Ayat tadi berkata, waktu dia jatuh, induknya terbang di atasnya. Waktu dia hampir jatuh di tanah, induknya sambar dia dan bawa lagi kemana? Ke tempat yang sama dan didorong lagi ke bawah. Mama, jangan mama, jangan main-main lah mama. Katanya, enggak main-main, serius ini. Dan beberapa kali lewat jurang, akhirnya dia coba-coba, akhirnya. Wow, luar biasa. Wow, luar biasa. Apa yang membedakan dia dengan Dison Maradian, anak ayam ping-pingna? Dia jadi dewasa karena melewati jurang itu. Saudaraku, waktu engkau sedang mengalami pencobaan, mungkin sekarang engkau sedang ada dalam pencobaan. Mungkin sekarang engkau menghadapi badai di dalam hidupmu. Jangan khawatir, itu akan membuat engkau akan jadi dewasa dalam Tuhan. Itu akan membuat engkau dipakai oleh Tuhan lebih dahsyat lagi. Justru pada waktu kita mengalami badai, di situ justru kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Jadi oleh sebab itu, bagaimana sikap kita sih harus menghadapi percobaan? Yuk kita bersukacita dalam pencobaan. Kalau ada pencobaan, senyum kita. Bisa enggak kira-kira? Bisa kalau mengerti. Kalau ngerti waktu pencobaan itu, sekali, reh kami, pasu-pasu Tuhan deh. Gak digalang percobaan deh. Bagi kang keri galang, reh pasu-pasu. Senyum kita. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Di balik ini sebentar lagi pasti ada mujizat yang besar. Jadi belajar bersukacita ya dalam ujian, karena itu akan mendatangkan banyak faedah, banyak keuntungan. Lalu kita mesti mengerti juga bahwa ujian apapun, kesusahan apapun yang kita alami itu tidaklah sebanding dengan berkat-berkat yang akan kita terima nanti. Apapun masalah yang kau alami, percobaan apapun yang sedang kau alami, itu tidak sebanding dengan berkat-berkat yang engkau akan dapatkan nanti kalau engkau tetap setia ikut Tuhan. Kalau engkau tetap jadi orang yang beriman, engkau lihat di belakang nanti, engkau akan mengalami perkara-perkara yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Orang dunia biasanya mau susah 30 tahun untuk senang 30 tahun. Sini banyak petani jeruk. Berapa tahun kamu susah tanam jeruk? Nggak menghasilkan sama sekali. Waktu menanam ya, pupuk, lala, pompa, pupuk. Sekali pelaku 3. Langkah galang. 3 tahun maka ku 3. 3 tahun, oke, 3 tahun. Berapa lama dia ku 3? Bisa 10? Bisa, oke lah 10. Jadi 3 tahun menderita, 10 tahun senangnya, kalaupun senang. Banyaknya kamu kulihat udah berbuah pun jeruk masih, iya murah jeruk, iya harga pupuk. Kecuali yang di sini sih. Masih belum senang juga. Tapi di dunia ini biasa, di 3 tahun rela orang menderita supaya senang 10 tahun. Malahan di dunia ini umumnya orang rela menderita 30 tahun untuk senang 30 tahun. Contohnya dalam pendidikan. Umur tahu dari lahir sampai dia sekolah, umur 6 tahun, 7 tahun sekolah, dia tamat SD, S1 ya. Masuk S2, SMP. S3-nya SMA. Sekolah kan, tamat sarjana umurnya 24-25. Sekolah lagi, dapat 3 tahun, tambah lagi 2 tahun lagi dapat MA, tambah 2 tahun lagi dapat MDiv, tambah 2 tahun lagi dapat MTH. Akhirnya umurnya
Udah 30 tahun. Mau ambil doktornya lagi. Sekolah terus ini. Akhirnya bikinlah doktor dia umur 35 tahun. 35 tahun dah dari kecil sekolah belum menghasilkan. Wah, aku sudah doktor, udah profesor doktor. 35 tahun. Sekarang aku tinggal panen, enak. Oke, berapa tahun dia mati? Bikinlah 70, sesuai firman Tuhan ya, 70 tahun. Berarti dia hanya menikmati berapa lama? 35 tahun. Di dunia orang bersedia menderita 35 tahun. Untuk senang 35 tahun. Dalam Tuhan, semua penderitaanmu, semua ketekunanmu, semua imanmu, kesetiaanmu mengiring Tuhan di tengah-tengah percobaan sekalipun, itu hanya merupakan sesuatu yang kecil dibandingkan dengan kemuliaan yang engkau akan terima dari Tuhan. Dibandingkan dengan kemuliaan yang engkau akan terima dari Tuhan. Oleh sebab itu, yuk, kalaupun engkau sedang mengalami badai dalam pencobaan, engkau sedang mengalami badai yang besar sekarang, belajar jadi orang yang tegar, belajar bersyukur, belajar bersukacita, karena engkau tahu di situ akan terjadi mujizat, di situ akan ada berkat-berkat yang besar yang berasal dari Tuhan. Yuk jadi orang Kristen yang tegar, jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Bilang sebelahnya, jangan cengeng, bilang. Saudara senang dengan orang cengeng? Hah? Saudara dalam Tuhan cengeng enggak? Hah? Coba tanya dulu sebelahnya, kamu cengeng apa enggak kawan? Bilang coba. Hah? Apa katanya?